dengan yuhalu fi'lun mudhari' yang mabni lil majhul, tidak diketahui siapa fa'ilnya, dipisah antara aku dengan mereka, maka Allah yang memisahkan mereka. Dan di sini lebih jelas lagi, yuqalu, dikatakan kepada mereka, orang-orang yang diusir dari haud itu, karena makna la yudadanna adalah diusir. Maka la yudadanna ar-rijalu kama yudadu al-ba'irud dhal, maka akan diusir dari kaum muslimin seperti unta-unta yang diusir, yang mendatangi bukan dari sumur tuannya, dinamakan al-ba'irud dhal. Maka seperti di Yaman banyak orang-orang yang mengembalakan unta, terutama di Ma'rib dan Hudaidah dan Hadramaut. Maka mereka mengembalakan 50 unta. Setiap unta mengetahui mana tempat minum tuannya, dan tuannya pun tahu ini 50 ekor dari unta punyaku. Maka di dalam hadis disebutkan yudadu la yudadanna ar-rijalu kama yudadu al-ba'irul dhal. Al-ba'irul dhal, maka dhalu di sini sifat kepada ba'ir. Ba'ir yang tersesat, unta yang tersesat. Bukan dari kelompok 50 ini satu ikut, dipikirnya kelompoknya. Pas ikut minum di tempat kubangan yang disediakan oleh pemilik 50 ba'ir. Maka ditambah satu, ini punya siapa satu? Oh, punya tetangga. Hus, pergi dari sini. Pergi ke telaga kau di sana. Seperti itu. Maknanya di sini sama. Yudadu la yudadanna ar-rijalu kama yudadu al-ba'iru ad-dhalu. Maka ad-dhalu di sini sifat untuk ba'ir, ba'ir yang tersesat. Maka seperti itu kaum muslimin. Dari buruan muhajirin, namun ditolak oleh Nabi, dan Allah yang menolaknya tentunya. Maka bagaikan unta yang tersesat diusir, tidak boleh minum di telaga ini atau di tempat penampungan air kepunyaan orang ini. Maka diusir seperti unta yang tersesat. Maka Nabi kemudian setelah mengatakan halumma, maka kemarilah. Dikatakan oleh Allah, dohirnya seperti itu, tidak ada di lafadznya, namun yuqalu ya Muhammad innahum qad baddalu wa ghayyaru. Wahai Muhammad, kenapa dipisahkan tidak boleh masuk? Karena mereka telah melaksanakan kebid'ahan, qad baddalu wa ghayyaru, telah merubah apa yang datang dari sunnah, telah merubah kebid'ahan dari sunnah-sunnah yang ada. Maka Nabi setelah itu tidak tanggung-tanggung, tidak berkata halumma, silahkan masuk, diberikan khobar oleh dohirnya Allah bahwa mereka itu orang-orang mubtadi'. Maka Nabi pun mengusirnya dengan keras setelah itu. Idan, maka Nabi membawa tongkat, suhqan, bu'dan, liman ghayyara wa baddala. Maka kalau begitu pergi dari haudku bagi para mubtadi' karena telah merubah sunnahku. Maka di dalam hadis yang kami sebutkan ini menjadi pendalilan keras kepada mereka para mubtadi'. Kalau di hadis tadi umara, pendalilan kepada orang awam ahli maksiyah. Di sini ada khusus untuk mubtadi'in. Kenapa? Karena kelompok al-mubtadi'ah telah merubah as-sunnah, sehingga hadiah mereka kepada agama Islam, kepada sunnah Nabi lebih besar. Sehingga ada khusus ahlul bid'ah daripada ahlul maksiyah. Maka ahlul maksiyah disebutkan tadi di hadis Ka'ab ibnu Ujrah. Dan khusus untuk mubtadi' banyak periwayatannya dengan lafaz-lafaz seperti yang kami sebutkan tadi, bahwa yuhalu baini wa bainahum, Allah menjauhkan kami dengan mereka. Kemudian disebutkan bahwa mereka qad ghayyara wa baddal. Maka Nabi pun mengacungkan asoknya, liman ghayyara wa baddal, dilarang masuk bagi para mubtadi' yang telah merubah sunnahku menjadi bid'ah. Maka ini tahdzir dari bid'ah dan ahli bid'ah. Maka ini faidah dari hadis ini, tahdzir dari bid'ah dan ahlu bid'ah, bahwa mereka tidak akan pernah minum dari haud Nabi Muhammad SAW. Maka dari kehausan di mahsyar,
keringatnya dengan kebid'ahannya keluar, wallahu a'lam, mungkin tenggelam dari keringatnya, maka kemudian tidak minum di haud, akan kehausan. Maka kita tutup kajian kita tentang haud setelah kita mengetahui sifat-sifat haud, dan yang terakhir, asal dari kaum muslimin minum di haud kecuali siapa tadi? Ahlul maksiyah dan ahlul bid'ah. Maka kita tutup dengan big question, pertanyaan yang besar biar bisa minum. Dari tadi pingin minum tapi ngomong terus. Siapa yang pertama kali minum dari haud, dari jenis manusia kaum muslimin, dari ahli sunnah bukan ahlul bidah? Siapa? Silahkan dipikir. Sudah dijawab? Siapa? Silahkan. Siapa? Mereka kaum muslimin ahli sunnah min ahlil Yaman. Insya Allah kami mukbil. Masuk dari mereka. Uhibbu fillah wa yarhamuh. Maka orang yang pertama akan meminum dari haud adalah orang-orang Yaman, ahli sunnahnya mereka mulai dari zaman dahulu sampai akhir zaman. Kita katakan ahli sunnah dari mereka karena kelompok ahlul bid'ah telah disebutkan tadi akan dikeluarkan. Maka dia Yamani, ma'ruf, bukan hanya dari bitokoh ataupun dari paspor Yamani, tetapi memang dari usul Yaman, seperti Syekh kami Al-Wadi Al-Hamdani dari Yaman. Maka dia akan termasuk orang-orang yang pertama dari jenis manusia, dari Indonesia, dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika. Maka kelompok orang Yaman, yang mana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thauban, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni labi ukri haudi adudun nasa. Diriwayat bi asaya li ahli Yaman, adribu bi asaya hatta yarfadda alaihim, hatta yarfadda alaihim, yang maknanya ana labi ukri haudi, maka aku di depan haudku menjaga manusia. Setelah mengatakan ahlan wa sahlan dan manusia berkumpul, maka manusia yang sunnah, bukan ahlul bid'ah dan bukan ahlu maksiyah yang dohir seperti tadi, maka mereka berbondong-bondong di depan haud Nabi, siap untuk minum dari haud Nabi. Jangan dulu. Ini labi ukri haudi, aku di depan haudku dan manusia siap minum. Wa ana adudun nas, la adudan nasa li ahli Yaman, maka aku akan melarang manusia untuk tidak minum. Hatta yarfadda li ahli Yaman, hatta yarfadda alaihim, sampai mereka ahlul Yaman semuanya minum. Maka kemudian setelah itu datanglah kelompok manusia yang lain. Maka di dalam hadis ini menjadi keutamaan fi fadli ahli Yaman, bahwa orang-orang Yaman tidak sembarangan dari orang-orang yang lain, di mana disebutkan di dalam hadis dari keutamaan mereka dulu di zaman Nabi. Mereka datang rihlah, wufud, berbondong-bondong datang ke Saudiah, di zaman sekarang ke Madinah, untuk meminta ilmu, diajari ilmu. Maka dari ahli Yaman datanglah Abu Hurairah, yang mana dia dalam keadaan miskin, fakir dan papa, kathratul mulazamah dengan Nabi, menjadi sahabat yang paling banyak hadisnya dari Nabi, menghafal hadis Nabi 5.740 hadis. Setelah itu datang dari Yaman kelompok besar Abu Musa al-Ash'ari, yang mana al-Ash'ariyun sekarang di Hudaidah, di provinsi Hudaidah di Yaman, datang kepada Nabi. Pada saat itu disebutkan jumlahnya 50 orang. Dan datang al-wufud, sampai siapa? Dari Mukhadram, Uwais al-Qarni, hidup di zaman Nabi dan ingin pergi dari semenjak dahulu seperti al-Yamaniyun ke Madinah,
namun dia mempunyai ibunya yang butuh perhatian darinya, sudah tua jompo. Maka akhirnya tidak bertemu dengan Nabi, bertemu ke Madinah di zaman Umar. Alhasil orang-orang Yaman dari keutamaannya disebutkan dari semenjak dulu mereka meminta kepada Nabi pengajar-pengajar untuk dibawa ke Yaman, semangat dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Maka banyak di dalam hadis, di antaranya hadis Ibnu Abbas di kitab At-Tauhid, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka di saat Nabi mewanti-wanti kepada, di hadis Ibnu Abbas, kepada Mu'adz bin Jabal yang akan dijadikan dakwah, dan diriwayat dengan Abu Musa juga. Maka Mu'adz, alim dari sahabat, diutus ke Yaman karena permintaan ahlul Yaman. Datang wufud jumlah yang besar, duta-duta mereka. Ya Rasulullah, berikan para alim ulama kamu dari sahabat mengajari saudara-saudara kami di Yaman. Menandakan Islam berada di Madinah, kemudian Fatu Makkah. Namun mereka datang dari selatan, dari Yaman, meminta pengajaran da'i ilallah kepada Nabi. Maka datang di dalam hadis yang meriwayatkan Abu Hurairah dari Yaman, atakum ahlul Yaman hum araqu quluban wa afidah, al-iman Yaman wal fiqhu Yaman wal hikmah Yamaniyah. Maka wahai Abu Hurairah meriwayatkan di sini, atakum ahlul Yaman, telah datang duta-duta kelompok besar dari kelompok ahlul Yaman, yang mana mereka meminta ilmu pengajaran al-iman Yaman, maka iman yang paling kokoh ada pada mereka. Wal fiqhu Yaman, kefakihan dalam agama Islam ini ada pada mereka. Wal hikmah al-yamaniyah, dan hikmah adalah dari jenis ilmu namun yang lebih khusus. Maka mereka mempunyai hikmah yang besar. Kenapa disebutkan para ulama? Karena mereka wufud banyak meminta ilmu dari Nabi Muhammad SAW untuk diajari oleh para sahabatnya. Maka diutus Mu'adz dan diutus Abu Musa al-Asy'ari, seperti di hadis yang lain di saat di muttafaqun alaih, di saat Nabi mengutus Abi Musa dan Mu'adz, disebutkan yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira. Maka permudahlah manusia kaum muslimin di Yaman itu untuk menuntut ilmu dengan mudah. Wa basyira wa la tunaffira, janganlah kalian mentanfir dakwah, tetapi jadikanlah orang-orang Yaman masuk kepada Islam yang banyak. Maka dari keutamaan ahlul Yaman, selain tadi dari segi iman Yaman, wal fiqhu Yaman, wal hikmah Yamaniyah, diriwayatkan disebutkan araqu quluban wa afidah. Dari keutamaan mereka, hati-hati mereka sangat lembut. Mereka mencintai kaum muslimin, dan itu yang kami rasakan dari Syekh kami Muqbil Al-Wadi. Maka ma'had beliau datang berbondong-bondong sekitar, di akhir dari saya meninggalkan damaj 5.000 orang dari berbagai jenis, dari orang Amerika, Eropa, dan orang Yaman itu sendiri, dan dari kita Asia, yang mana free of charge, tidak membayar 1 peser pun, makan gratis, tinggal gratis. Bahkan kita yang menikah di sana diberi uang 3.000 rial Yaman, yang pada saat itu $100 masih 16.000, berarti sekitar $20 dan sebagainya, ditambah beras dan ditambah tepung dan kacang dan yang lainnya, telur. Maka alhamdulillah hidup dalam keadaan jaya raya, mendapatkan ilmu dan mendapatkan suplai makanan dan uang gratis semuanya. Dan sering kami Muqbil mewanti-wanti, alaikum bi ikhwanikum al-ajanib al-ajim. Maka wahai pengurus pondok dan para masyayikh, berbuat baiklah kepada para ajanib, orang-orang yang datang dari luar, karena mereka datang menuntut ilmu ke Yaman untuk bersatu dengan kita ahli sunnah. Maka itulah kenyataan yang ada, bahwa orang-orang Yaman sangat baik hatinya. Disebutkan di dalam hadis,
araqqu quluban wa afidah. Hati-hati mereka sangat lembut. Hati-hati mereka sangat mencintai kaum muslimin yang lainnya. Maka di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari juga sifat tentang bagaimana ahlul Yaman, maka disebutkan fa inna al-asy'ariyin idza matu minhum fayajma'una ala ta'amin wahidin ala sahnin wahidin yaquluna ba'dhum bi ba'din. Bahwa kelompok al-Asy'ariyun yang datang tadi 50 ke Madinah, kemudian dari mereka ikut berperang berjihad dengan Nabi, di antara mereka ada yang terbunuh dari kelompok al-Asy'ariyun. Maka kata Abi Musa al-Asy'ari di dalam hadis yang agung ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka kelompok al-Asy'ariyun merasa berduka atas kematian suami dari perempuan-perempuan mereka, maka mereka mengumpulkan makanan dan makan bersama. Maka para janda ini dirangkul oleh mereka, sabar. Suami kita pun meninggal, maka dibuatkan makanan, makan bersama. Maka itulah kehidupan. Dan itu yang kami rasakan di saat kami membawa 3 Yamaniyat ke Indonesia. Maka sekarang seperti kami dakwah, mereka memasakkan untuk santri-santri makanan. Dan di antara mereka diatur, dan di antara mereka bekerja sama membuat makan bersama. Itulah kehidupan mereka. Seperti ucapan Nabi, araqqu quluban wa afidah. Maka dari inilah keutamaan khusus dari kaum muslimin dari ahli Yaman, araqqu quluban wa afidah, karena mereka sangat lembut kepada kaum muslimin yang lain dan semangat menuntut ilmu. Dan permasalahan semangat menuntut ilmu ini seperti hadis tadi yang kami sebutkan, atakum ahlul Yaman al-iman Yaman wal fiqhu Yaman wal hikmah Yamaniyah, sehingga disebutkan oleh Nabi fikih ada pada mereka dan hikmah ada pada mereka. Dan itu yang kami rasakan dulu di saat kami di tempat Syekh Mukbil. Datang orang-orang Yaman dari 5.000 itu sekitar misalnya setengahnya ataupun 2/3-nya. Misalnya dari 5.000 3.500 penduduk Yaman. Kita tidak habis pikir. Di Saudiah banyak para ulama. Syekh Rabi, Syekh Ibnu Baz pada zaman itu masih hidup, Syekh Ibnul Utsaimin. Maka yang datang kepadanya kebanyakan hanya beberapa gelintir. Yang mengikuti muhadarat para ulama agung ini hanya beberapa gelintir dari orang ahlul Madinah ataupun ahlul Makkah. Yang lainnya banyaknya ajanib yang kerja. Namun kami melihat di Yaman, orang dari Yaman Utara, Yaman Selatan menghafal Al-Quran, menghafal hadis dengan anak-anaknya, hidup di samping Syekh Mukbil, hidup dengan ilmu dan kefakiran yang ada. Mereka mempunyai dunia, namun mereka tinggalkan. Untuk apa? Ilmu. Ini sifat yang ada pada mereka. Dan sekarang lihat, sampai sekarang Yaman perang, dan kita keluar juga dikarenakan itu. Kalau tidak mungkin kita akan terus di sana. Kita dalam keadaan perang sampai this time. Namun selalu dari ikhwah kita ada yang mengirim ke Yaman belajar di Fius, di Ma'bar, di Damar, di Sana'a, dan tempat-tempat yang lainnya. Maka sampai this time mereka perang antara kelompok Syiah Houthi dengan Sunni, namun mereka tetap masjid-masjidnya full house dikarenakan menuntut ilmu. Dan setiap beberapa bulan kita mendapat informasi 20 orang pergi ke Yaman. Setiap 2 bulan lagi 30 orang pergi ke Yaman. Murah, hanya 22 juta. Dalam keadaan perang. Terus menerima tiap 3 bulan 20 orang, 20 orang, 20 orang. Kenapa? Karena kehidupan mereka terus ada dalam keadaan ilmu meskipun dalam keadaan perang. Maka ini dari keutamaan ahlul Yaman. Maka yang terakhir disebutkan, ini labi ukri haudi adu dan nas min haudi hatta yarfadda alaihim ay ala ahli Yaman. Maka aku menolak orang-orang selain dari ahli Yaman, jangan minum dulu. Biarkan orang-orang Yaman kenyang minum. Setelah mereka kenyang semua, barulah orang Indonesia mungkin, orang Eropa mungkin. Namun saya akan minta
Karena istri-istri kita dari Yaman, setelah mereka minum, please sisakan aku. Dan Syekh kami Mukbil akan minum orang yang pertama. Alhamdulillah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan di sesi yang pertama dari pembahasan akidah. Wa naktafi ila huna wa jazakum.